Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menyelami sisi lain dari ibu kota yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jakarta, kota metropolitan yang megah, kota yang tak pernah tertidur. Di balik gemerlap lampu, gedung-gedung pencakar langit, dan monumen ikoniknya, tersimpan jejak-jejak organisasi rahasia yang selama berabad-abad diisukan, ikut membentuk arah peradaban dunia. Apakah simbol-simbol yang kita lihat setiap hari ini hanyalah kebetulan desain arsitektur semata? Atau ini adalah pesan rahasia yang sengaja ditinggalkan? Sebuah warisan dari masa kolonial yang masih bergema hingga kini? Mari kita telusuri bersama jejak misterius ini. Untuk memahami jejak ini, kita harus kembali ke abad 9 ke-18. Saat itu, Hindia Belanda menjadi salah satu wilayah penting bagi Eropa, bersamaan dengan para pedagang dan pejabat kolonial. Datang pula sebuah organisasi persaudaraan yang dikenal sebagai Freemasonry. Mereka membawa gagasan tentang pencerahan, filsafat, dan persaudaraan universal. Kelompok ini bukanlah organisasi bawah tanah yang sepenuhnya tersembunyi. Mereka cukup terbuka di kalangan elit Eropa pada masanya. Pada tahun 1767, di Batavia, mereka mendirikan loji pertama yang diberi nama La Choisy. Namun, loji yang paling terkenal dan berpengaruh adalah Dister in Het Oosten atau Loji Bintang Timur yang didirikan pada tahun ke-1837. Lokasinya kini berdiri sebuah bangunan yang sangat kita kenal, Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, di kawasan elit Menteng. Awalnya, loji-loji ini berfungsi sebagai tempat pertemuan sosial dan diskusi filsafat bagi para anggotanya, yang terdiri dari kalangan intelektual, pejabat tinggi pemerintah, pengusaha, dan bahkan bangsawan. Mereka membahas ide tentang kemanusiaan, kebebasan, dan kemajuan. Namun, seiring berjalannya waktu, keanggotaan yang sangat eksklusif ini membuat Freemasonry dianggap sebagai simbol elitisme. Mereka adalah lingkaran dalam, kelompok istimewa yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan dan ekonomi Hindia Belanda. Jejak mereka tidak hanya tertinggal dalam catatan sejarah, tetapi juga terukir abadi pada bangunan-bangunan yang hingga kini masih berdiri kokoh di Jakarta. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling menarik, simbol-simbol dan bangunan misterius yang diduga kuat terkait dengan Freemasonry. Kita mulai dari lokasi yang tadi sudah kita sebut, Gedung Bappenas. Jika Anda perhatikan dengan saksama, fasad atau tampak depan bangunan ini memiliki bentuk yang sangat unik. Beberapa pengamat arsitektur dan sejarawan alternatif melihat bentuknya menyerupai piramida yang terpotong, dengan sebuah jendela besar melingkar tepat di bagian puncaknya, seolah-olah menyerupai sebuah mata. Teori yang beredar luas mengaitkan desain ini dengan representasi Eye of Providence atau mata yang maha melihat, salah satu simbol paling utama dan paling dikenal dalam ikonografi Freemason. Simbol mata dalam segitiga ini melambangkan pengawasan sang arsitek agung semesta. Apakah ini hanya kebetulan desain modernis? Atau sebuah penghormatan tersembunyi pada masa lalu bangunan ini sebagai loji bintang timur? Sekarang, kita bergeser ke jantung Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, sebuah ikon yang kita lihat setiap hari. Desainnya yang megah, dengan kolam air mancur raksasa di tengahnya, mungkin terlihat biasa saja. Namun, bagi para penganut teori konspirasi, pola ini jauh dari kata biasa. Jika dilihat dari atas, Bundaran HI membentuk pola lingkaran konsentris yang sempurna, dengan tugu selamat datang dan air mancur di pusatnya. Pola ini dianggap sebagai simbolisasi lain dari mata yang melihat ke atas, sebuah penanda kosmologis yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk kota. Lingkaran sebagai simbol keabadian dan kesatuan, dengan mata di tengahnya yang mengawasi segalanya. Apakah para perancang kota di era Soekarno secara sadar atau tidak sadar menanamkan simbolisme kuno ini? Jejak misterius ini tidak berhenti di sana. Mari kita kunjungi Museum Taman Prasasti di Tanah Abang. Tempat ini adalah pemakaman Belanda kuno yang kini menjadi museum. Di antara nisan-nisan tua yang megah, kita bisa menemukan banyak sekali simbol yang tidak lazim untuk sebuah makam. Ada simbol tengkorak dan tulang bersilang, jam pasir bersayap, obelisk mini, jangkar, hingga simbol matahari terbit. Banyak dari simbol ini, seperti tengkorak dan tulang bersilang atau kompos,
dan jangka, merupakan simbol-simbol yang sangat lekat dengan ritual dan derajat dalam Freemasonry. Nisan-nisan ini bukan milik orang sembarangan, mereka adalah milik para pejabat tinggi, tokoh penting di era kolonial, yang banyak diantaranya adalah anggota Freemason. Dan tentu saja, kita tidak bisa melewatkan Monumen Nasional atau Monas. Bagi banyak orang, Monas adalah simbol perjuangan bangsa. Namun, dalam studi simbologi, bentuk Monas adalah sebuah obelis raksasa. Obelis, tugu batu monolitik yang runcing ke atas, adalah struktur yang syarat makna sejak zaman Mesir kuno. Dalam tradisi esoteris barat dan Freemasonry, obelis seringkali dikaitkan dengan ritual kuno, representasi energi maskulin, dan sebagai titik penghubung antara bumi dan langit. Beberapa teori bahkan mengaitkan penempatan Monas di pusat Medan Merdeka dengan tata letak kota Masonik, di mana monumen utama menjadi titik fokus energi. Dengan begitu banyaknya simbol yang tersebar di titik-titik strategis Jakarta, muncullah berbagai teori yang mencoba merangkai teka-teki ini. Salah satu teori yang paling kuat adalah bahwa simbol-simbol ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah penanda, sebuah klaim tersembunyi, bahwa Jakarta, sejak era Batavia, telah menjadi bagian penting dari jaringan elit global. Para anggota Freemason yang berpengaruh di masa lalu sengaja meninggalkan jejak ini sebagai pengingat akan kekuasaan dan pengaruh mereka. Jakarta bukan sekadar pos dagang kolonial, melainkan sebuah simpul penting dalam jaringan tak terlihat yang membentang di seluruh dunia. Simbol-simbol ini adalah cara mereka berkomunikasi antar generasi, sebuah warisan ideologis yang terukir dalam batu dan tata kota. Teori ini kemudian berkembang lebih jauh lagi, terhubung dengan gagasan yang lebih besar dan kontroversial, New World Order atau tatanan dunia baru. Gagasan ini meyakini bahwa sekelompok elit global yang mungkin berakar dari perkumpulan kuno seperti Freemason, secara perlahan sedang bekerja untuk membangun sebuah tatanan global tunggal dengan satu pemerintahan dan satu sistem ekonomi. Menurut teori ini, simbol-simbol yang kita lihat di Jakarta dan kota-kota besar lain di dunia, seperti Washington DC, London, dan Paris adalah penanda teritorial mereka. Kemunculan simbol-simbol serupa di berbagai belahan dunia dianggap sebagai bukti adanya sebuah agenda terkoordinasi. Jakarta, dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara, dianggap sebagai salah satu pion penting dalam papan catur global ini. Jadi, setelah menelusuri semua jejak dan teori ini, kita kembali pada pertanyaan awal. Apakah semua ini hanyalah kebetulan, arsitektur, dan interpretasi yang berlebihan dari para penganut teori konspirasi? Ataukah memang ada pesan tersembunyi di balik gemerlapnya kota kita? Apakah para pendiri kota dan arsitek di masa lalu benar-benar menanamkan simbol-simbol rahasia ini dengan tujuan tertentu? Mungkin jawabannya tidak akan pernah kita ketahui secara pasti. Namun, satu hal yang jelas, Jakarta bukan hanya tentang gudang-gudang modern, jalanan yang macet, dan lampu kota yang berkelip. Jakarta adalah sebuah palimpsest, sebuah naskah kuno di mana lapisan-lapisan sejarah saling tumpang tindih. Di bawah lapisan modernitasnya, mungkin terbaring rahasia-rahasia kuno yang belum pernah kita bongkar sepenuhnya. Sejarah kota ini jauh lebih dalam dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Lain kali saat Anda melewati bundaran HI atau menatap puncak Monas, mungkin Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya ada makna tersembunyi di balik simbol-simbol ini? Atau ini semua hanyalah imajinasi liar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian penasaran dan ingin kita membahas teori misterius lainnya, jangan ragu untuk memberitahu kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran misteri kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.